Capek dikerjain investasi bodong? Makanya, trading forex di MIFX. Legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX, trading aman semudah itu. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya teman-teman semua, judul presentasi saya kali ini atau materi saya kali ini adalah menjadi trader hebat dalam perspektif neuroscience ya. Cara memiliki otak trader ya. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali ya teman-teman semua. Bagaimana sih kita menggabungkan sains itu untuk menjadikan kita itu menjadi trader hebat atau trader yang lebih baik ya. Ini keren banget ya teman-teman semua. Oleh karena itu nontonnya jangan di skip ya teman-teman semua. Siapkan catatan bila perlu dan juga jangan lupa siapkan cemilan dan kopinya juga ya. Oke teman-teman semua, bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang ya. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber saya mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada channel YouTube saya ya. Dan nanti jangan lupa di like, share dan tinggalkan komentar Anda. Oke, kita mulai saja materinya ya. Sekali lagi, menjadi trader hebat dalam perspektif neuroscience. Cara memiliki otak trader ya. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin ngomong dulu bahwa I am not a scientist ya. Jadi saya bukanlah ilmuwan ya teman-teman semua. Materi ini itu bersifat praktis dan bisa diterapkan dalam keseharian kita ya. Jadi jangan khawatir, ini bukanlah rocket science ya. Materi ini tidak membahas masalah sains yang rumit-rumit itu enggak ya teman-teman semua. Jadi saya jamin Anda mau orang IPA kayak orang IPS, orang sains, orang sosial, itu semua pasti bisa mengerti materi ini dengan sangat mudah sekali ya. Saya jamin ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke topik masalah trader yang akan dipecahkan pada materi ini ya. Ini penting ya teman-teman semua. Jadi masalah trader itu kan banyak ya teman-teman. Jadi misalkan takut loss ya, atau serakah, atau kepingin cepat kaya. Ini masalah ya teman-teman semua. Kalau Anda nggak menganggap ini sebagai masalah, ya berarti mungkin Anda nggak perlu nonton video ini ya teman-teman semua. Akan tetapi kalau Anda menganggap takut loss, serakah, cepat kaya itu, dan ini ada listnya ya teman-teman semua, itu sebagai masalah, maka video ini untuk Anda agar Anda bisa berubah menjadi trader yang lebih baik, trader yang lebih hebat ya. Jadi takut loss, serakah ya, pengen cepat kaya, tidak mau pakai stop loss, ambil TP terlalu cepat. Siapa sih ini yang hobinya ambil TP terlalu cepat? Saya dulu termasuk orang yang ini ya teman-teman, ambil TP itu terlalu cepat ya. Jadi risk reward ratio-nya tuh jadi jelek ya. Terus ada oversize ya, kalau trading tuh lotnya kegedean. Ada overtrade, trading itu terlalu sering, terlalu banyak begitu ya. Ada yang money manajemennya buruk, FOMO ya, tidak disiplin, kesulitan membaca chart dan lain sebagainya ya. You name it, Anda bisa list sendiri ya. Karena daftarnya nggak akan mungkin bisa saya list semuanya di sini ya. Pokoknya apapun masalah trading yang Anda hadapi itu bisa dipecahkan melalui perspektif sains ya. Dalam hal ini adalah perspektif neuroscience ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut materinya. Nah, kita tahu dulu, kita mau tahu dulu nih ya kan, neuroscience itu apa sih? Nah, jadi begini teman-teman, secara sederhana aja ya. Neuroscience itu adalah ilmu ya atau sains ya yang mempelajari struktur dan fungsi otak dan sistem syaraf manusia. Selain diaplikasikan pada dunia kedokteran, neuroscience ini sering juga menggabungkan antara biologi dengan psikologi,
untuk mengamati perilaku kognisi manusia. Ya, saya beri bold, saya beri tebel, saya tebelin di kata perilaku ya, karena perilaku inilah yang akan kita sasar nih di dalam materi kali ini ya teman-teman semua. Perilaku trading yang buruk itu yang akan kita sasar ya teman-teman semua. Karena perilaku trading yang buruk ini menghalangi kita untuk menjadi trader yang lebih baik ya, untuk menjadi trader yang lebih hebat. Saya percaya teman-teman tuh udah hebat semua ya, tapi kita harus menjadi lebih hebat ya. Oke ya teman-teman. Jadi ini adalah secara pendek saja apa sih neuroscience itu ya. Oke, kita selanjutnya masuk lagi ke topik otak dan kebiasaan trader ya. Jadi kebiasaan trader itu dibentuk di dalam otak, tepatnya di basal ganglia ya. Ini adalah basal ganglia ya teman-teman semua, itu letaknya di sini. Nah, pada bagian inilah kebiasaan manusia itu terbentuk ya teman-teman semua. Kembali ke laptop. Semakin sering trader melakukan sesuatu yang sama dan berulang ya, saya ulang ya, ini penting ya teman-teman semua. Semakin sering trader melakukan sesuatu yang sama dan berulang, semakin terikat di otak dan akhirnya terasa seperti otomatis, baik hal yang salah maupun hal yang benar ya. Jadi otak itu sifatnya netral, tergantung kita mau kasih apa, kita mau kasih nutrisi apa ke dalam otak kita ya teman-teman semua. Kalau kita kasih hal-hal yang baik, maka otak kita juga akan bekerja menghasilkan juga hal-hal yang baik. Tapi sebaliknya juga ya, kalau kita mengisi otak kita itu dengan hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka dia juga akan mengeluarkan perintah-perintah yang buruk juga untuk kita ya teman-teman semua. Nah, hal ini disebut dengan neuroplastisitas ya. Jadi kemampuan otak untuk beradaptasi dengan merespon rangsangan-rangsangan atau impuls-impuls atau stimulus-stimulus yang masuk ke otak kita ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, ini tujuannya sebenarnya teman-teman semua, kenapa sih kita itu harus punya kebiasaan trading yang baik. Tujuannya itu adalah supaya pada akhirnya nanti kebiasaan yang baik itu terikat di otak. Nah itu ya teman-teman, terikat di otak dan akhirnya terasa seperti otomatis. Jadi kita melakukannya itu tanpa effort ya, seakan-akan seperti itu ya teman-teman semua. Contohnya kita kalau makan itu kan kita nggak mikir lagi, kita ambil sendoknya, lalu kita sendok nasinya atau makanannya kita masukin ke mulut. Itu kan kita dalam melakukannya itu sudah di luar kesadaran ya, artinya kita nggak mikir lagi. Itu terjadi secara ya yang ini tadi ya, seperti otomatis aja. Atau kalau misalkan kita naik sepeda ya, kalau kita sudah bisa naik sepeda, ketika kita mau naik sepeda lagi itu kita nggak mikir, ini gimana ya naik sepeda, keseimbangannya gimana dan segala macam. Kita seakan-akan otomatis ya udah tahu aja, tinggal ambil sepedanya, kayu, berangkat ya, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah otak dan kebiasaan trader ya. Oke, kita akan lanjut materinya. Nah, trader ya teman-teman itu tahu yang benar tapi tidak melakukan. Lebih tepatnya tidak bisa melakukan ya teman-teman ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena meski tahu yang benar, punya banyak teori, tapi trader justru melakukan kebiasaan atau rutinitas yang sebaliknya. Ya, saya tebelin tuh yang sebaliknya ya teman-teman ya. Yang dilatih dan diprogramkan ke otak itu justru kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk yang di depan tadi itu ya teman-teman semua. Serakah, pengen cepat kaya, trading nggak pakai stop loss, hal-hal buruk itu yang justru dijadikan kebiasaan dan diprogram di otak kita. Maka jangan heran kalau kita tuh sudah tahu apa yang benar, tapi kita justru melakukan apa yang salah. Kenapa? Karena otak kita justru diprogram ke arah yang sebaliknya ya. Dan ini yang akan coba kita ubah nih ya teman-teman, melalui materi ini, seperti apa cara mengubahnya agar kita bisa memiliki kebiasaan trading yang baik, agar supaya kita jadi trader yang lebih hebat. Setuju ya? Setuju ya? Oke, kita akan ke materi yang selanjutnya ya teman-teman semua. Nah ini gambar, ini adalah gambar
anak-anak dan orang tua di Jepang ya teman-teman semua. Saya menjadikan Jepang ini sebagai contoh. Kenapa? Karena orang-orang Jepang ini terkenal akan disiplinnya ya teman-teman ya. Kalau kita bertanya, kenapa sih orang-orang Jepang dari kecil gitu ya, mereka sudah pandai antri. Kalau antri mau antri di restoran, mau antri di kereta api gitu, mereka antri baris rapi gitu ya. Beda dengan kalau kita ya, teman-teman semua, budaya antri, mohon maaf, budaya antri itu kayaknya sulit banget ya dibentuk. Kenapa bisa begitu? Karena di Jepang itu memang anak-anak dari kecil sudah dibiasakan apa? Berlatih. Ini kata kuncinya ya teman-teman semua, berlatih. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar diomongin, dinasihatin doang ya. Kamu antri lo ya. Kamu jujur lo ya. Kamu kalau ada barang ketinggalan di satu tempat, jangan diambil, itu punyanya orang. Kasihan orang itu nanti cari barangnya. Biarin aja di situ. Nanti ada pihak yang berwajib yang akan mengurusnya, dan nanti tujuannya adalah agar barang itu bisa kembali lagi ke pemiliknya. Itu dari kecil dilatih, tidak sekedar diomongin ya teman-teman semua. Oleh karena itulah kenapa di Jepang itu tingkat disiplin dan kejujurannya itu relatif lebih tinggi ya teman-teman semua. Nah, beda dengan kalau kita di Indonesia ya. Mohon maaf ya teman-teman semua, ini bukan saya menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kalau ada sesuatu yang baik di bangsa lain, kenapa kita tidak tiru? Ya, itu adalah maksud saya. Kalau kita enggak ya teman-teman semua, kita itu adalah sebuah bangsa yang pandai menasehati. Kalau ceramah itu jago. Diakui di mana-mana dah. Kalau ceramah, kalau khotbah, kalau memberikan seminar-seminar motivasi, itu jago-jago semua ya. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa disiplin seperti orang Jepang ya? Di Jepang itu kalau kita ngomong soal pariwisata gitu ya teman-teman semua, itu adalah Jepang menjadi tempat pariwisata yang sangat aman dan nyaman. Kenapa? Karena turis itu mereka tidak khawatir kalau barang mereka kehilangan akan hilang ya. Beda dengan di sini ya teman-teman semua. Kalau misalkan ada handphone yang ketinggalan di atas meja, nggak tahu, mungkin 1, 2, 3, 5 menit udah hilang itu handphonenya ya teman-teman, nggak tahu siapa yang ambil. Tapi kalau di Jepang ya dia akan ada di situ terus, tidak akan ada orang yang ngambil barang yang bukan miliknya ya teman-teman semua. Seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi perbedaannya bukan bukan karena orang Jepang lebih hebat, enggak. Otak manusia itu sama aja kok ya. Orang Jepang itu tidak lebih hebat daripada orang Indonesia ya. Kita semua itu sama aja ya teman-teman semua. Akan tetapi apa yang menjadi pembeda, orang Jepang itu nggak hanya sekedar ngomong, tapi juga dilatih. Nah, di sini masuk wilayah neuroscience-nya ya teman-teman semua. Kenapa dilatih? Karena itu tadi mengembangkan kebiasaan ya. Jadi otaknya itu diprogram, dilatih untuk melakukan sesuatu hal secara berulang. Otomatis itu nanti akan terprogram di otak, dan itu akan bisa dilakukan secara seperti otomatis ya, nggak usah disuruh lagi ya, nggak usah disuruh lagi. Orang-orang atau anak-anak Jepang tuh kalau lihat barang yang bukan milik mereka, ya udah mereka nggak ambil ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kuncinya ada di berlatih. Ya teman-teman semua, mohon maaf suara saya agak serak ya. Seperti itu ya teman-teman. Di agama pun itu sebenarnya ada ya teman-teman. Saya adalah orang Kristen, dan di agama Kristen itu ada sebuah jargon itu yang berbunyi ora et labora. Artinya kita berdoa, kita juga bekerja. Kita nggak bisa berdoa doang ya teman-teman semua. Doa, oh Tuhan kasih saya duit, tapi kita nggak bekerja. Nggak bisa ya teman-teman semua. Artinya apa? Di dalam konsep agama itu pun sebenarnya juga sudah ada. Kita itu tidak boleh hanya sekedar ngomong doang, doa doang tuh nggak boleh, nggak akan ada hasilnya kalau kita tidak diiringi dengan bekerja ya teman-teman semua. Dan saya kira di bekerja ini dalam konteks berlatih ya teman-teman semua, kalau dalam konteks materi ini ya. Dan saya kira di semua agama juga ada sama ya. Kalau misalkan di Islam itu kalau saya melihatnya ya teman-teman semua, ketika orang berpuasa ya, ketika teman-teman muslim berpuasa itu, kalau saya melihatnya intinya apa sih tujuan puasa tuh? Intinya kan sebenarnya melatih diri, bener nggak ya? Kita melatih diri melawan hawa nafsu, kan begitu ya. Kalau kita itu cuman sekedar dikotbahin doang, diceramahin doang, nak kamu tahan hawa nafsu ya, tapi nggak dilatih untuk melawan hawa nafsu, ya nggak bisa ya teman-teman semua. Oleh karena itu, walaupun di Indonesia nih agamanya banyak, ceramah agamanya banyak, motivator motivasi juga banyak, hal-hal yang
apa yang baik itu selalu dikhotbahkan, diceramain kepada kita, tapi penjara juga penuh, iya kan, korupsi juga jalan, ya teman-teman semua. Bahkan orang-orang yang harusnya itu menjadi teladan, mereka maling juga nih. Nah, ini masalah di bangsa kita ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sejak kecil kita tidak dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita sekedar diceramahin doang, dinasihatin doang, itu sama sekali nggak ada gunanya ya teman-teman semua. Oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat penting ya, sekali lagi bagi kita trader, tahu teori banyak itu kalau tidak dilatih itu nggak ada gunanya ya. Poinnya itu ya teman-teman semua. Ini ya, mudah-mudahan Anda nangkep ya teman-teman semua. Kita akan lanjut nih. Jadi ini, be a better trader today with neuroscience ya. Jadi apa sih tujuannya kita saya membahas tentang neuroscience ini dan hubungan dengan trading ya? Itu adalah agar kita bisa melatih atau memprogram otak kita. Ini adalah satu-satunya jalan ya menurut saya ya teman-teman semua, dari perspektif neuroscience. Ini adalah satu-satunya jalan kita bisa mengubah diri dari kebiasaan trading yang buruk menjadi kebiasaan trading yang baik, sehingga kita bisa menjadi trader yang lebih hebat. Setuju ya? Nah, intinya adalah kita harus melatih dan melatih ya, berlatih dan berlatih. Atau kalau dalam bahasa teknis neuroscience-nya ya, itu dalam bahasa ya populernya begitu ya, kita memprogram otak kita ya teman-teman, kita memprogram otak kita. Jadi begini, misalkan kita takut loss ya. Kalau kita takut loss, itu apa sih ya dari perspektif neuroscience yang harus kita lakukan agar kita nggak takut loss lagi? Ya kita harus berlatih. Berlatih apa? Kita harus berlatih mau menerima resiko. Ya teman-teman semua, itu yang harus kita latih. Kalau kita serakah nih misalkan, apa jalan keluarnya? Ya kita harus berlatih untuk menjadi realistis. Trading nggak usah pakai lot yang terlalu gede, ya kan. Target itu ya set aja 1 bulan 3%, 5%, udah. Berlatih untuk berpikir realistis, buang semua pikiran-pikiran, saya 1 bulan langsung bisa 10, 20, 30%, 400%, bahkan mungkin lebih. Itu buang ya, itu harus dibuang, diganti, dimasukkan di program gitu ya teman-teman semua. Ibarat kalau program komputer yang lama-lama kebiasaan buruk itu dihapus, di-delete gitu ya. Lalu kita masukin program yang baru ya, yaitu berlatih berpikir realistis. Sebulannya 3-5% udah cukup. Itu realistis dan itu yang wajar ya teman-teman semua. Kemudian kalau kita misalkan trading itu biasanya nggak pakai stop loss, solusinya apa? Ya berlatih menggunakan stop loss. Berlatih ya teman-teman semua. Kita harus latih itu mau nggak mau ya. Kalau kita tuh orang yang tidak disiplin ya, seperti saya ini orang yang sangat tidak disiplin ya teman-teman ya. Ya jalan keluarnya apa? Ya kita berlatih disiplin. Ya kita harus berlatih disiplin segalanya ya, mau stop loss, mau entry, sistem trading kita, itu kita harus berlatih disiplin. Solusinya itu, nggak ada solusi lain ya teman-teman semua. No plan, katakanlah kita biasa nggak pakai trading plan begitu ya, solusinya berlatih membuat eksekusi plan, berlatih membuat dan mengeksekusi plan. FOMO juga solusinya berlatih sabar. Kesulitan membaca chart, solusinya berlatihlah membaca chart ya teman-teman semua, bukan nonton YouTube. Nonton YouTube itu untuk pengetahuan kalau Anda nggak praktekin, kalau Anda nggak memprogramnya ke dalam otak Anda, itu tidak berguna, useless ya teman-teman semua. Kalau Anda emosional ya, tradingnya suka meledak-ledak ya, nggak bisa mengontrol diri gitu ya teman-teman semua, solusinya apa? Ya berlatih untuk berpikir logis dan rasional, berlatih untuk mengontrol diri ya. Jadi sekali lagi, bagi kita, kalau kita ingin menjadi trader yang lebih baik dari sudut pandang neuroscience, itu caranya adalah kita berlatih atau melatih otak kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita bisa melakukan hal ini ya teman-teman semua, nanti otomatis kita lama-kelamaan itu kita kebiasaan mindset yang buruk itu nanti akan tergantikan dengan kebiasaan dan mindset yang baik. Dan kalau itu sudah terjadi, maka saya percaya performa akun trading Anda akan sangat berubah sekali. Saya percaya Anda akan menjadi trader yang lebih hebat. Saya kira seperti itu ya.
Terima kasih sudah menyaksikan ya, tidak terasa ya teman-teman semua, materi ini sudah selesai. Dan kalau Anda mendapati materi ini bermanfaat, ya silakan Anda bisa like, share, dan komen. Anda bisa share ke media-media sosial ya, di grup-grup WA dan lain sebagainya ya teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe juga ya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.